pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan topik Design and Sustainability. Oke. Jadi ketika kita berbicara Design and Sustainability, saya pikir sangat baik jika kita mulai bergerak atau melihat dari key issue atau persoalan-persoalan kunci yang berkaitan dengan arsitektur, urban design, dan sustainability. Jadi kenapa sih ini menjadi suatu hal yang penting ya teman-teman semua, Bapak, Ibu, dan adik-adik ya tinggal di kota pada saat ini gitu ya. Dan kita perlu melihat kaitannya apa dan bagaimana ini bisa diselesaikan nanti dengan keilmuan dari arsitektur, urban design, dan juga sustainability. Saya paparkan sebuah data, jadi data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025, 55% penduduk dunia itu tinggal di kota. Nah, kalau teman-teman semua lihat gitu ya, kita tarik sedikit ke tahun 1960 atau sekitar 6 dekade yang lalu, jumlah penduduk dunia itu hanya 3 miliar gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sekian ribu bumi ini ada gitu, dan kemudian sekian ribu tahun gitu ya, dan ternyata hanya di 3 miliar. Tapi di dalam waktu 60 tahun yang begitu singkat, kemudian terjadi pertumbuhan yang sangat eksponensial, dan per hari ini, tadi saya sempat coba lihat lagi ya, per detik ketika sebelum saya presentasi, itu sekitar 8,2 miliar penduduk dunia. Dan kalau kita lihat dari kurva ini grafiknya, pada tahun 1960, jumlah penduduk daerah rural area atau daerah pedesaan itu jauh lebih banyak daripada penduduk yang tinggal di daerah urban gitu ya. Jadi kemudian 60 tahun dari tahun 1960 atau sekarang kita bisa melihat bahwa jumlah penduduk dunia yang tadi pertumbuhannya secara eksponensial itu jauh lebih besar, sekitar lebih dari 4,5 miliar. Dan jika kita bandingkan dengan penduduk di daerah rural itu sekitar 3,3 gitu ya, 3,3 miliar penduduk. Dan mungkin kita akan menjadi bertanya-tanya gitu ya. Dan kalau kita lihat tahun 2045 itu nanti kita akan menghadapi Indonesia emas katanya gitu ya, karena Indonesia berusia 100 tahun. Tapi kalau kita lihat 70% penduduk dunia akan tinggal di kota. Nah, bukan hanya seluruh penduduk dunia, tapi juga penduduk di Indonesia. Tentu itu menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa sih memang jika dunia itu semakin mengota? Memang ada persoalan apa? Bukankah itu baik-baik saja, sekarang juga mungkin kita lihat baik-baik saja gitu ya. Saya coba menunjukkan sebuah gambaran ya. Selain kalau misalkan ada persoalan ketika semua orang pindah dari desa ke kota gitu ya, kemudian desa berubah menjadi kota gitu. Kita bisa melihat bahwa daerah agriculture itu tentu semakin berkurang. Tapi saya mungkin nggak membahas hal tersebut, saya akan membahas 4 hal yang saya pikir penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Mungkin Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman semua pernah mendengar istilah-istilah yang saya sebutkan di sini, tapi kita coba lihat satu persatu dan mungkin kita akan juga sempat untuk melihat bagaimana sih penyelesaiannya di dalam arsitektur dan juga perancangan kota. Ada 4 isu yang saya pikir penting untuk kita bisa pikirkan bersama-sama yang muncul ketika dunia itu semakin mengota atau semakin menjadi lebih kota gitu ya. Yang pertama slum area, yang kedua adalah urban sprawling, yang ketiga global warming and climate change, dan yang keempat rising burden of NCDs atau non-communicable diseases. Gitu. Saya lanjutkan, kita lihat satu persatu slum area. Ya, slum area itu adalah area pemukiman liar atau kumuh. Gitu ya. Mungkin kalau kita yang tinggal di kota, gambaran seperti yang saya tampilkan di dalam layar bukanlah sesuatu yang kita tidak pernah lihat gitu ya. Mungkin dalam keseharian ketika kita berangkat bekerja, berangkat ke sekolah gitu, kita bisa melihat gambaran seperti ini. Ada kesenjangan sosial yang begitu besar. Kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Kalau tadi kita bilang ada orang yang melakukan migrasi, ya ada proses urbanisasi, orang berpindah dari desa ke kota, tapi kemudian secara finansial tidak cukup ya, secara finansial tidak bisa mencukupi atau tidak afford untuk kehidupan kota yang relatif lebih tinggi. Akhirnya mereka mulai memikirkan bagaimana caranya saya bisa tinggal di kota, saya bekerja di kota, kemudian saya bisa tinggal juga dekat dengan tempat saya bekerja. Dan karena secara finansial tidak mencukupi, akhirnya mereka mulai membangun area-area yang kita sebut sebagai slum area. Gitu. Ini adalah isu yang pertama, teman-teman. Nah, kalau kita lihat gambaran yang kedua, ya, mungkin kita berpikir bahwa slum area ini tentu merusak wajah kota seperti itu ya. Wajah kota yang tadinya kita pengennya sih kota itu kelihatan bangunannya tinggi-tinggi, jalanan infrastruktur yang bagus gitu ya. Kemarin Pak Ezra
di pertemuan SSCI kemarin cerita tentang bagaimana infrastruktur itu penting. Tapi kita coba lihat satu wajah kota lagi gitu ya, bagaimana kejadian kota yang sesungguhnya. Ada area yang kita sebut sebagai slum area. Ya, saya tanya sama mahasiswa-mahasiswa saya, apa yang kamu pikirkan ketika melihat gambaran kota seperti ini? Mahasiswa bilang bahwa ini kotor, ini jorok, gitu ya, tidak sehat, gitu. Kemudian juga gambaran memberikan wajah kota yang tidak baik. Tapi lebih daripada itu, teman-teman, orang-orang yang tinggal di daerah ini juga punya harkat dan martabat. Mereka punya dignitas gitu, dan harusnya kita sebagai seorang perancang gitu ya, orang-orang yang memikirkan atau yang diberi kesempatan untuk bisa memikirkan tentang kota, kita harus memikirkan orang-orang yang tinggal di daerah slum area ini. Terutama karena mereka sebenarnya punya kesempatan untuk punya harkat dan martabat yang baik, bisa bangga, bisa sehat tinggal di tempat mereka bermukim. Nah, ini suatu hal yang perlu kita pikirkan. Karena ketika orang melakukan urbanisasi, kemungkinan ini semakin besar. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kita lihat isu yang tadi saya angkat adalah isu tentang urban sprawling. Oke, kita bisa lihat ilustrasinya. Jadi, apa sih urban sprawling itu? Urban sprawling adalah kondisi di mana perencanaan kota, perencanaan dan perancangan kota itu tidak dilakukan dengan cukup baik. Sehingga tadi mungkin orang-orang yang memilih, saya tidak mau tinggal di daerah slum area, saya juga tidak bisa afford, tidak bisa membayar kehidupan di kota, akhirnya saya harus tinggal di perimeter kota atau di urban di perimeter urban gitu ya. Jadi mungkin kalau di Jakarta kita kenal kota seperti Bekasi, Tangerang gitu ya, atau kota satelit istilahnya. Namun karena perencanaannya tidak baik, akhirnya pertumbuhan atau perkembangan kota itu menjadi sangat berantakan. Itu yang kita sebut sebagai urban sprawling. Ya, jadi tidak terencana dengan baik dan tidak dirancang dengan baik. Apa persoalannya ketika kota tumbuh seperti ini, teman-teman? Yang pertama kalau kita lihat ya, kita lihat bahwa kemacetan kota itu semakin bertambah gitu ya, kemacetan kota semakin bertambah. Dan kalau kita lihat artikel yang saya tampilkan di sini bahwa kemacetan Jakarta bertambah parah, negara dirugikan hingga 100 triliun. 100 triliun mungkin karena sekarang banyak kejadian di Indonesia gitu, 100 triliun kesannya nggak terlalu besar lagi. Tapi kalau kita lihat harga pembangunan infrastruktur seperti WUS ya, Jakarta, kereta cepat Jakarta-Bandung, itu biayanya 100 triliun. Bayangkan kalau kita tidak rugi, negara tidak rugi 100 triliun. Kita bisa membangun infrastruktur dengan lebih baik. Mungkin yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, atau mungkin teman-teman bertanya, kok bisa sih kemacetan itu menimbulkan kerugian bagi kota dan negara? Kira-kira kenapa ya? Nah, kalau kita lihat, ketika kota itu macet gitu ya, teman-teman, artinya kita sudah kehilangan waktu. Ya, kehilangan waktu dalam arti mungkin saya kasih contoh yang lebih sederhana nih. Misalkan ada supir Grab gitu ya, yang harusnya dia sudah bisa mengantarkan orang 2 sampai 3 kali, tapi gara-gara macet mungkin jadinya 1 kali. Artinya kita sudah kerugian waktu, kerugian uang, dan belum hal-hal yang lain, kerugian BBM, bahan bakar yang dihabiskan hanya untuk menghabiskan waktu di jalan yang macet. Nah, itu semua harus dihitung sebagai kerugian. Karena apa? Karena kota tidak bisa menyelesaikan persoalan ini. Orang-orang yang datang ke kota semakin banyak, beban infrastruktur juga semakin besar. Jakarta sendiri penduduknya pada malam hari mungkin sekitar 10 juta. Tapi pada siang hari penduduknya itu bisa sampai 3 kali lipat, teman-teman. Ya, karena ada orang-orang yang datang dari berbagai kota, bukan hanya dari Jabodetabek, bahkan ada dari kota Bandung gitu ya. Dan itu menambah beban kota sebenarnya. Itu harus kita selesaikan dengan perencanaan dan perancangan kota yang baik. Saya lanjutkan. Isu berikutnya ketika tadi terkait dengan urban sprawling lagi ya. Jadi dengan urban sprawling, ketika semua orang yang datang dari urban state itu kemudian datang ke kota, mereka menggunakan kendaraan pribadi, gitu ya. Itu kita menambah polusi udara sebenarnya di kota. Dan berdasarkan data bahwa 75% polusi udara di Jakarta itu berasal dari emisi kendaraan. Emisi kendaraan. Nah, ini harus kita pikirkan, gitu ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan ini gitu. Atau mungkin bahkan sekarang ya, kalau kita lihat, saya pikir teman-teman di sini juga punya pengalaman, misalkan jalan dari mungkin sekitar 300 meter dari rumahnya gitu ya, hanya mau membeli sesuatu ke minimarket atau misalkan ke warung, kemudian menggunakan motor gitu. Padahal begitu dekat.
Saya sempat bertanya kepada beberapa mahasiswa saya mungkin yang pergi sekitar atau berjalan sekitar 300 meter kemudian menggunakan kendaraan bermotor. Kenapa sih kamu nggak berjalan kaki aja ketika menuju tempat kamu ingin beli sesuatu? Kemudian dia bilang, karena panas, Bu. Jakarta itu panas, nggak nyaman gitu ya, sehingga saya harus menggunakan kendaraan bermotor gitu. Nah, itu menjadi persoalan, kenapa kota kita bisa menjadi kota yang panas, kota kita penuh dengan polusi udara, berarti ada masalah yang harus kita selesaikan. Dan salah satu cara menyelesaikannya adalah dengan kita bisa menggunakan perencanaan dan perancangan kota yang baik, seperti itu. Saya lanjutkan. Kemudian isu berikutnya, isu yang saya pikir semua orang sudah tahu tentang isu ini. Ini isu yang besar, yang tentu bukan hanya dari perancangan saja bisa diselesaikan, tapi dari berbagai bidang harus memikirkan bagaimana kita menyelesaikan isu ini, yaitu isu tentang global warming dan juga climate change, gitu ya. Data menunjukkan bahwa sektor bangunan, gitu ya, jadi industri bangunan itu menghasilkan gas emisi rumah kaca itu 30%, 39%, teman-teman. Jadi ini angka yang sangat besar yang disumbangkan oleh sektor bangunan. Nah, sebagai komparasi, sektor transportasi angkanya mungkin nggak kelihatan atau di sebelah. Oke, angkanya adalah 22%, gitu. Nggak juga lebih baik sebenarnya gitu ya, tapi kalau kita lihat bahwa baik dari sektor bangunan dan sektor transportasi ini memberikan sumbangan paling besar terhadap emisi gas rumah kaca, seperti itu. Nah, jadi kita perlu memikirkan, apalagi ini berkaitan dengan sektor bangunan, kita yang bergerak di bidang arsitektur, di bidang perencanaan dan perancangan kota, apa yang kita bisa pikirkan untuk bisa menurunkan gas emisi rumah kaca. Tidak heran ya, ketika gas emisi rumah kaca itu semakin bertambah, gitu ya, semakin bertambah, kemudian itu tertahan di atmosfer bumi, bumi itu semakin panas. Ya, bumi semakin panas dan kita semakin malas keluar rumah karena kita merasa bahwa keluar rumah juga rasanya panas gitu. Dan kita lebih nyaman kemudian tinggal di dalam ruangan, di dalam rumah, kita menyalakan AC dengan suhu yang sangat dingin, secara tidak sadar kita juga sedang menambah global warming. Dan ketika bumi semakin panas, itu punya dampak terhadap perubahan iklim. Ya, jadi jangan heran ketika ada berita yang mengatakan bahwa ada daerah di Indonesia yang tiba-tiba mengalami banjir yang sangat besar, banjir bandang. Tapi di satu sisi ada daerah lain di Indonesia yang mengalami kekeringan yang sangat ekstrim. Nah, itu terjadi karena apa, teman-teman? Karena perubahan iklim. Dan sebenarnya yang menarik adalah seorang arsitek di dalam trainingnya, di dalam pelatihannya itu mengerti bagaimana caranya sebuah bangunan bisa dirancang dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Bayangkan ya, ketika kita misalkan membangun sebuah bangunan, teman-teman, mulai dari material itu diproduksi di tempatnya, dia sudah menghasilkan emisi gas rumah kaca. Dia menghasilkan gas karbon, gas metan, seperti itu, karbon dioksida, gas metan, dan juga polusi. Kemudian ketika material itu kita bawa, ya, menggunakan mobil kendaraan transportasi, itu kita bawa menuju tempat tapak di mana bangunan akan dibangun. Itu juga menghasilkan emisi gas rumah kaca, gitu ya. Kemudian mulai proses pembangunan juga menghasilkan gas emisi rumah kaca. Dan pada saat bangunan itu dipakai atau beroperasi, ya perkiraan rata-rata bangunan itu digunakan 50 sampai 100 tahun. Selama 50 sampai 100 tahun bangunan itu dipakai, bangunan itu juga menghasilkan emisi gas rumah kaca. Nah, kita harus bisa memikirkan bagaimana kita bisa menekan semua ini. Dan arsitek sudah di training mulai dari dia sekolah gitu ya, pada saat sekolah kemudian nanti berpraktik untuk memikirkan bagaimana cara kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca di dalam proses pembangunan, konstruksi, bahkan sampai nanti operasional bangunan, seperti itu. Saya lanjutkan. Ya, selain isu global warming, sebenarnya juga peningkatan suhu perkotaan itu bisa diakibatkan oleh yang kita kenal dengan istilah urban heat island effect, gitu ya. Urban heat island effect adalah kondisi di mana kota itu terasa begitu panas, teman-teman. Karena apa? Karena semua material yang ada di dalam kota, baik bangunan, baik jalan, itu sebenarnya sedang memantulkan panas, gitu ya. Dia menahan panas dan kemudian memantulkan panas sehingga semua orang yang ada di kota merasa gerah dan kemudian menghabiskan waktunya di dalam bangunan, di ruangan, sehingga pada akhirnya kurang bergerak. Orang jadi malas bergerak gitu ya dan tidak mau keluar bangunan. Dan itu menuju kepada persoalan kita yang keempat. Saya akan tunjukkan.
Ya, persoalan keempat adalah meningkatnya jumlah penderita NCDs. Ya, NCDs itu artinya adalah non-communicable diseases. Jadi ini adalah penyakit yang bukan karena virus gitu ya, tapi karena misalkan cardiovascular diseases gitu ya. Jadi itu masalah jantung, masalah pernafasan, masalah diabetes. Karena apa sih ini terjadi? Karena semua orang diam di rumah. Semua orang diam di rumah menggunakan gadgetnya gitu ya, kemudian menyalakan AC dengan kencang, ingin merasa bahwa itu dia sedang menikmati hidup, padahal secara tidak sadar dia sedang menimbun penyakit tadi ya, NCDs. Akibat dari apa? Mau jalan-jalan di kota juga kota tidak nyaman, kota tidak teduh, tidak ada pohon-pohon gitu ya, ketika keluar rasanya gerah. Mungkin kita perlu belajar dari negara tetangga kita yang mungkin memang kecil ya, State Island, Singapura, seperti itu. Dia berhasil menurunkan suhu kotanya sampai 2 derajat Celcius, teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara menanam tanaman, vegetasi. Jadi kota itu bisa turun suhunya sampai 2 derajat Celcius. Dan itu akan berarti besar untuk kota seperti Jakarta yang kalau kita rasakan saat ini Jakarta begitu panas, sehingga banyak orang yang enggan untuk beraktivitas di luar bangunan, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke selanjutnya. Jadi kita mencoba memikirkan how we address urban challenges and how we shape our future cities gitu ya, dengan apa? Dengan design and sustainability, sesuai dengan tema kita hari ini. Bagaimana berpikir tentang desain dan juga keberlanjutan untuk menyelesaikan berbagai tantangan-tantangan perkotaan, dan kita bisa membentuk kota kita, kota hari ini dan juga kota di masa depan, seperti itu. Oke, saya mengambil kutipan yang disampaikan oleh Winston Churchill ya. Winston Churchill mengatakan bahwa we shape or we design our buildings, we shape or design our cities, eventually they will shape us gitu ya. They will design us. Artinya apa? Pada saat kita merancang sebuah bangunan, kita merancang sebuah kota, kita sadar tidak sadar pada akhirnya nanti bahwa pola hidup kita, pola hidup masyarakat, society, pola hidup orang yang tinggal di dalam satu bangunan itu dibentuk dari bagaimana bangunan itu dirancang. Apakah penghawaannya cukup baik sehingga orang bisa bisa mendapatkan sirkulasi udara yang baik di dalam bangunan, kemudian apakah pencahayaan udara yang cukup baik gitu ya sehingga bangunan tidak terasa lembab gitu. Jangan sampai nanti ketika bangunan sudah dibangun orang yang tinggal di dalamnya kena TBC gitu ya, gara-gara apa? Gara-gara penghawaannya tidak baik, pencahayaannya tidak baik gitu. Jadi ini apply ya. We shape or design our buildings, cities, thereafter they shape or design us. Dan ini adalah hal yang sangat penting untuk dipikirkan oleh seorang arsitek, oleh seorang perancang kota. Untuk selalu sadar bahwa pada saat saya merancang, saya punya beban moral sebagai seorang steward, yes, penata layan untuk bisa merancang bangunan yang sehat, bangunan yang baik, kota yang sehat, kota yang baik untuk ditinggali oleh manusia. Kemudian juga saya mengambil sebuah kutipan yang disampaikan oleh seorang tokoh perencanaan kota. Sebenarnya Jane Jacobs ini adalah seorang perencana, seorang jurnalis gitu ya, tapi dia memikirkan tentang kota pada saat itu, kota di Amerika gitu ya. Bagaimana dia mengatakan bahwa cities are an immense laboratory of trial and error, failure and success in city building and city design. Jadi bahwa kota itu sebenarnya sebuah laboratori atau laboratorium yang besar untuk kita bisa melakukan uji coba. Kota bisa mengalami kegagalan, kota bisa mengalami keberhasilan. Bagaimana kita bisa membangun kota, baik bangunan dan juga kota itu sendiri. Tapi dengan training yang tepat, dengan pendidikan yang tepat, dengan studi yang tepat, harusnya kita tidak membuat kota sebagai tempat coba-coba gitu ya. Harusnya sudah dipikirkan dengan baik, sehingga kota itu bisa berjalan dan bisa berhasil, seperti itu. Oke, sedikit tentang desain teman-teman. Saya mau menjelaskan tentang desain. Kalau teman-teman lihat di tangan saya ini ada pointer gitu ya. Pointer ini adalah sebuah produk yang juga didesain dengan saya bisa gunakan dengan nyaman untuk bisa memindah-mindahkan slide. Nah sama, semua barang-barang yang teman-teman mungkin boleh sambil lihat di kanan kirinya teman-teman gitu ya, bahwa ada begitu banyak produk yang itu melalui proses desain. Ya, bagaimana supaya pointer ini bisa nyaman, ergonomis, atau misalkan kalau teman-teman sekarang sedang duduk di depan meja gitu ya, bagaimana meja itu punya ketinggian yang tepat sehingga ketika kita duduk dan ketika kita mengerjakan sesuatu badan kita tidak sakit. Semua itu melalui proses yang disebut sebagai proses desain.
Ya, mungkin kalau untuk barang yang sederhana, kalau kita lihat barang yang kecil, mungkin kompleksitasnya tentu lebih sederhana. Tapi kemudian kita bisa berpindah melihat kompleksitas yang lebih tinggi, misalkan interior ruangan. Ya, dari interior ruangan kemudian kita bisa melihat bangunan, baik rumah tinggal, baik gereja, gitu ya, perkantoran, atau misalkan teman-teman datang ke mall, itu semua melalui proses yang disebut sebagai proses desain. Tidak hanya bangunan, teman-teman, tapi juga kita memikirkan bagaimana kita mendesain kota kita, mendesain kawasan, bahkan pada akhirnya mendesain negara seperti itu. Ya, semakin besar objeknya, maka semakin banyak stakeholder yang bersangkutan gitu ya. Kita ketika bicara soal kota, kita bicara soal masyarakat, kita bicara soal teman-teman dari kelompok private gitu ya, kelompok pemerintahan. Jadi banyak stakeholder yang akan terkait gitu di dalam perancangan kota. Kemudian saya lanjutkan juga tentang desain. Ada prinsip yang mahasiswa arsitektur pasti paham betul gitu ya, pilar-pilar di dalam perancangan. Jadi ada 3 pilar, ini yang disebutkan oleh seorang arsitek Romawi sekitar tahun 60-70 sebelum Masehi, namanya Marcus Vitruvius Polio. Dia mengatakan bahwa di dalam arsitektur harus ada 3 pilar, atau di dalam desain itu harus ada 3 pilar. Pertama pilar venustas, yang kedua pilar utilitas, yang ketiga pilar firmitas. Artinya apa sih itu? Ketiganya gitu ya. Jadi yang pertama venustas adalah keindahan. Utilitas adalah bagaimana sebuah benda itu bisa berguna dengan baik atau bangunan itu bisa berguna dengan baik, bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian firmitas, ini masalah kekuatan. Nah, di dalam training seorang perancang atau arsitektur, 3 hal ini harus dipikirkan dalam waktu yang bersamaan. Memang training yang tidak mudah, tapi tentu melalui proses yang mulai dari proses yang sederhana sampai proses yang lebih kompleks. Dan itu dididik di dalam pendidikan arsitektur. Bagaimana ya caranya saya bisa memikirkan bahwa bangunan yang saya rancang itu harus indah, di saat yang bersamaan dia harus bisa berguna dengan baik, berfungsi dengan baik, dan juga harus bisa firm. Kita tidak boleh mengorbankan salah satu. Kita tidak bisa, saya pengen bangunan saya indah, saya pengen bangunan saya kokoh, tapi tidak berfungsi dengan baik. Itu tidak bisa. Saya pengen bangunan saya indah, bisa berfungsi dengan baik, tapi bangunannya tidak kokoh. Itu juga nggak bisa. Jadi ketiga aspek ini, ketiga pilar ini harus dipikirkan bersamaan. Jadi ini adalah training seorang arsitek secara khusus gitu ya, dan juga perancang kota. Harus bisa memikirkan ketiga pilar ini di waktu yang bersamaan. Kemudian berkaitan juga dengan desain. Saat ini desain sudah tidak bisa hanya memikirkan aspek itu saja. Kita harus mulai, atau sebenarnya tentang sustainability ini sudah 4-5 dekade yang lalu dicetuskan gitu ya, tentang bagaimana kita bisa memikirkan apa yang kita bangun tidak boleh merugikan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Jadi tidak boleh kita menghabiskan resources yang ada pada saat ini tanpa mempedulikan generasi yang akan datang. Dan di dalam sustainability itu juga punya 3 pilar, teman-teman. Ada pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan. Ini mirip tadi seperti tiga pilar yang disebutkan oleh Vitruvius seperti itu ya. Jadi seorang arsitek mulai dari dia mahasiswa sudah dilatih untuk bisa memikirkan aspek yang disebutkan oleh Vitruvius dan juga pilar dari sustainability. Bagaimana ya supaya rancangan atau bangunan yang saya bangun itu bisa meningkatkan produktivitas atau ekonomi, gitu ya. Bagaimana bisa menggerakkan ekonomi. Kemudian juga bagaimana supaya bangunan atau kawasan yang saya rancang bisa meningkatkan interaksi sosial lebih tinggi. Supaya tidak ada orang-orang atau manusia yang akhirnya semuanya individualis. Tapi kita mendorong perancangan kita bisa mendorong orang-orang atau society itu untuk bisa bekerja sama, berinteraksi. Itu harus dipikirkan. Kemudian juga bagaimana saya bisa bukan hanya tidak merusak lingkungan, tapi bisa memperbaiki lingkungan. Nah, ini menarik ya. Kenapa trainingnya itu menjadi tidak mudah, tapi juga menjadi sangat challenging dan sangat menarik. Karena kita dilatih untuk bisa memikirkan aspek-aspek yang begitu banyak dalam satu waktu yang bersamaan. Gitu ya. Jadi memang tidak sederhana, tapi ini adalah sesuatu yang layak untuk kita perjuangkan dan kita pikirkan. Kita kembali lagi teman-teman, tadi saya sudah sedikit kasih pengantar tentang design and sustainability-nya, bagaimana, tapi kita coba yuk kita pikirkan bareng-bareng bagaimana kita bisa resolve persoalan ini dengan desain, gitu ya. Baik persoalan tadi yang saya angkat adalah slum area, urban sprawling, global warming, and climate change, serta the rising burden of NCDs.
Kita coba pikirkan satu persatu dengan desain bagaimana. Oke, mungkin tadi dari keempat persoalan itu kita bisa lihat mulai dari bagaimana saya menyelesaikan persoalan di dalam tapak gitu ya. Jadi karena unit penyusun dari kota itu adalah tapak ya, satu bangunan kemudian keseluruhannya membentuk kota. Artinya apa? Dari unit yang paling kecil bangunan kita harus pikirkan bagaimana cara kita bisa memperbaikinya. Kemudian dari kota kita pikirkan secara skopnya atau scale-nya adalah kawasan, distrik atau neighborhood gitu ya. Jadi kita bisa pikirkan skalanya lebih besar. Kemudian melanjut lagi kita pikirkan secara kotanya atau metropolitan region gitu ya, skalanya lebih besar lagi. Jadi setiap bagian kita pikirkan bagaimana lewat perancangan ini bisa diselesaikan persoalannya. Saya lanjutkan, saya coba memikirkan pendekatan apa ya yang bisa kita gunakan dan uh, untuk informasi teman-teman bahwa mahasiswa gitu ya atau orang-orang yang sudah di training di arsitektur itu mengerti bahwa green building adalah salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan termasuk global warming and climate change dan juga selam area. Apa sih green building itu? Pendekatan yang bagaimana? Jadi green building adalah pendekatan yang memikirkan berbagai aspek supaya apa? Supaya bangunan ini bisa jadi bangunan yang sehat, bangunan yang bisa mendorong interaksi sosial dan juga bisa secara ekonomi bisa sustainable gitu ya. Kenapa ini bisa menyelesaikan isu selam area dan juga global warming? Mungkin kita coba lihat prinsipnya di slide selanjutnya. Baik, di slide selanjutnya kita bisa lihat prinsip yang digunakan teman-teman. Jadi yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita memilih dan menata lahan. Nah ini adalah prinsip bangunan hijau. Lahan yang seperti apa yang bisa digunakan? Apakah lahannya harus greenfield atau brownfield atau bagaimana kita bisa merespon konteksnya, konteks di lahannya. Ya, di lahan itu selalu berbeda-beda teman-teman. Jadi kita bisa melihat banyak aspek, ada aspek sosialnya gitu ya, ada aspek dia konteks secara tapak gitu. Mungkin juga ada vegetasi yang harus dipertahankan, banyak yang perlu dipertimbangkan. Kemudian bangunan hijau juga memikirkan bagaimana kita bisa konservasi dan efisiensi energi. Bahkan untuk bangunan-bangunan hijau yang diunggulkan saat ini adalah bangunan yang bisa menghasilkan energinya sendiri. Jadi bukan hanya konsum energi dan menghemat energi, tapi bisa surplus energinya. Gitu ya, misalkan sekarang sudah bisa menggunakan wind turbine atau juga menggunakan solar panel gitu ya. Itu adalah hal yang sederhana di mana bangunan bisa menghasilkan memproduksi energi. Ya, kemudian ketika secara desain pasif ya teman-teman ada istilahnya namanya desain pasif, artinya bagaimana kita bisa mendesain bangunan dan memaksimalkan baik pencahayaan alami. Ya, waktu kita mendesain bangunan kita perlu memikirkan bahwa bagaimana ya supaya bangunan saya bisa menerima cahayanya, tapi kita tidak perlu panas dan silaunya. Dan itu di training adik-adik di dalam pendidikan arsitektur. Jadi dilatih untuk memikirkan ya di mana arah mataharinya, kemudian respon kita seperti apa, bentuk bangunannya bagaimana, itu dilatih. Kemudian bagaimana cara kita konservasi air, ya, jadi ada energi, ada air juga yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita konservasi air, misalkan kita bisa melakukan recycle air, ya, sehingga air yang kita recycle dari grey water itu kita recycle, kemudian kita pakai untuk flushing, kita pakai untuk siram tanaman, gitu ya, dan kita kemudian bisa merancang tempat untuk menampung air hujan atau rainwater harvestingnya seperti apa. Itu juga di training adik-adik. Jadi dilatih berpikirnya seperti apa. Kemudian pemilihan material. Tadi ketika kita berbicara soal emisi gas rumah kaca ya, kalau kita memilih material yang ekspor gitu ya, kita materialnya adalah material yang import jauh gitu, dan transportasinya yang panjang, itu carbon footprint-nya sudah banyak. Tapi kalau kita memikirkan di Jakarta ini material lokalnya apa ya, sehingga transportasinya tidak terlalu jauh dan bisa digunakan dengan baik. Nah, itu juga adalah bagian dari memikirkan bahwa ini adalah green building. Kemudian kenyamanan kesehatan di dalam ruang. Kita tahu bahwa di dalam ruang atau tempat kita berada itu ada zat-zat kimia yang sadar nggak sadar pada suhu ruang dia akan menguap atau kita kenal dengan istilah VOC ya, volatile organic compound. Pada suhu ruang dia menguap, kemudian kita hirup setiap hari. Nggak heran ada istilah sick building syndrome gitu. Pulang-pulang dari kantor, pulang dari sekolah, kemudian kita merasa kok pusing ya keluar dari bangunan. Padahal itu karena
yang terjadi di selama berada di dalam ruangan yang tidak sehat. Selain itu sirkulasinya yang tidak baik, pencahayaannya tidak baik. Dan kemudian prinsip bangunan hijau yang lain adalah bagaimana kita bisa manajemen gedungnya itu sendiri gitu ya, pengelolaan gedung. Dan kembali lagi, kalau misalkan tadi teman-teman lihat daerah slum area, saya kembali ke slide sebelumnya, ketika kita berpikir tentang slum area, seandainya kita yang mengerti hal ini datang kepada saudara-saudara kita yang berada di slum area, kemudian kita bukan harus menggusur mereka, tapi kita memikirkan, yuk kita naikkan taraf hidupnya, misalkan terkait dengan sanitasi, terkait dengan penghawaannya, terkait dengan pencahayaan, kita membantu mereka untuk bisa meningkatkan derajatnya, hidup mereka juga lebih sehat seperti itu. Dan ketika bangunan kita hemat energi, kita sebenarnya sudah membantu mengurangi pemanasan secara global. Seperti itu. Itu kondisinya di dalam tapak. Kita coba lihat scale yang berikutnya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan persoalan yang lain, gitu ya, kita coba lihat isu tentang global warming dan juga rising burden of NCDs. Ada sebuah pendekatan yang kita gunakan di dalam perancangan kota yang kita kenal dengan nama istilah 15-minute neighborhood. Ya, apa sih maksudnya Kak 15-minute neighborhood itu? 15-minute neighborhood maksudnya adalah bagaimana kita merancang sebuah kawasan atau kota di mana orang dalam waktu 15 menit itu bisa mencapai tujuannya. Gitu. Ya, kalau dalam waktu 15 menit rasanya kita tidak akan terlalu gerah, tidak akan terlalu lelah gitu ya. Justru kita jadi lebih sehat. Kita mau berjalan 15 sampai 30 menit sehari seperti itu. Dan dalam 15 menit seseorang misalkan sudah bisa mencapai tujuannya dari rumah menuju ke kantor, dari rumah menuju ke sekolah misalkan. Ini adalah sebuah pendekatan yang bisa kita gunakan gitu ya. Dan ketika orang rajin mau berjalan gitu ya, berjalannya nyaman, ada peneduhan di dalam kota, jaraknya tidak terlalu jauh, akhirnya orang sehat karena banyak berjalan, banyak bergerak. Ya, kemudian juga dengan kita banyak berjalan, kita tidak menggunakan kendaraan bermotor ya dengan bahan bakar fosil seperti itu. Jadi kita lebih lebih baik terkait dengan udara ya, polusi udara juga semakin berkurang. Bukan hanya berjalan tapi juga misalkan bersepeda. Nah, ini bisa dilakukan jika kita mampu merancang kota dengan pendekatan 15 minutes neighborhood ini. Kita bisa pikirkan lebih jauh ya di dalam training sebagai seorang arsitek dan juga perancang kota. Mungkin sedikit biar teman-teman bisa tahu prinsipnya apa gitu ya. Jadi prinsipnya di dalam kota yang atau kawasan yang menggunakan 15 minutes neighborhood ini adalah kita mendorong supaya pembangunan itu beragam. Artinya di dalam sebuah kawasan tidak boleh hanya ada bangunan atau perumahan, tapi di situ harus ada perkantorannya juga gitu ya. Kemudian juga ada area bangunan servis, pemerintahan, gitu ya, rumah sakit misalkan gitu. Dan ketika itu bisa dicapai dengan mudah, orang akan cenderung lebih nyaman berjalan. Kemudian lantai dasar bangunan untuk menggerakkan atau mendukung ekonomi lokal ya. Jadi orang juga berjalan kaki 15 menit rasanya nyaman karena apa? Karena sepanjang jalan bisa window shopping gitu. Ya karena ada daerah-daerah pertokoan yang memang didesain untuk diletakkan di bawah di lantai satu atau kita kenal biasanya istilahnya di dalam arsitektur itu sebagai active frontage gitu. Kemudian penggunaan ruang dan bangunan yang bisa fleksibel. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar Car Free Day gitu ya. Itu salah satu contoh bagaimana area itu bisa didesain dengan fleksibel. Hari biasa dipakai buat jalan kendaraan, hari Sabtu dan Minggu bisa dipakai untuk Car Free Day, orang berolahraga dan berjalan. Tentu di saat yang bersamaan kita juga bisa atau perlu mendesain lingkungan yang hijau dan teduh. Tadi belajar dari kota Singapura ya, yang hanya dengan peneduhan bisa menurunkan suhu kotanya sampai 2 derajat Celcius. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke penyelesaian yang saya pikir ini juga bisa kita dorong untuk muncul di dalam perkotaan. Ya, di Jakarta sudah mulai dikembangkan juga, sudah dilakukan, yaitu transit oriented development. Gitu. Apa sih maksud dari transit oriented development? Artinya kita memulai pembangunan itu berorientasi kepada daerah transit. Nah, kita punya misalkan stasiun MRT, stasiun KRL yang berdekatan. Nah, itu sebenarnya adalah daerah transit.
Seharusnya pembangunan kota itu bisa dirancang supaya berkembang di daerah transit tadi. Artinya di dekat daerah transit harus ada hunian berkepadatan tinggi, misalkan seperti apartemen dan rusun gitu ya. Kemudian ada daerah perkantoran, ada daerah eh, komersialnya gitu, ada sekolah gitu, sehingga orang kemana-mana bisa mencapai dengan mudah, teman-teman. Dan ketika misalkan tadi di dekat dengan uh, MRT dan juga KRL, stasiun KRL ini ada kantor gitu ya. Jadi orang-orang yang mungkin tinggal di daerah perimeter kota atau di kota satelit cukup menggunakan moda public transport massal gitu. Jadi bukan yang dalam jumlah kecil tapi jumlah besar seperti KRL, MRT atau bus gitu. Kemudian mereka bisa tinggal di tempat yang lebih jauh tapi menggunakan public transport. Artinya apa? Artinya mereka tidak perlu lagi tinggal di daerah slum area. Kemudian juga dengan kita punya mode transport yang baik, kota dikembangkan dengan arah pada daerah transit, maka urban sprawling juga bisa diselesaikan. Artinya orang tidak perlu lagi menggunakan kendaraan bermotor untuk melakukan commute dari daerah yang cukup jauh. Ya, dengan kita tidak menggunakan kendaraan bermotor, dengan kita banyak berjalan kaki, global warming juga bisa semakin kita turunkan atau kita tidak menambah isu terkait dengan global warming. Dan orang juga semakin lebih sehat karena tadi ya kota dirancang untuk orang-orang bisa nyaman berjalan, nyaman beraktivitas gitu. Dan itu harus dipikirkan bagaimana cara merancangnya. Di dalam pendidikan arsitektur itu diajarkan dan dilatih. Mahasiswa dilatih untuk bisa memikirkan bagaimana saya bisa menyelesaikan isu-isu perkotaan, isu-isu di dalam tapak itu secara sustainable seperti itu. Ya, ini mungkin sedikit tentang prinsip kawasan campuran atau tadi transit oriented development gitu ya. Jadi kawasannya harus adalah zona campuran, jadi fungsinya berbeda-beda, ada fungsi komersial, ada fungsi tadi residensial seperti itu. Kemudian ada bangunan-bangunan tempat tinggal tinggi seperti ada apartemen, ada rusun yang lebih affordable itu rusun gitu ya. Kemudian ada apartemen, kemudian jalan dan jalan dirancang dan direncanakan ditata dengan baik dan orang bisa berjalan dengan nyaman. Nah, satu kutip yang saya pikir ini bisa kita pikirkan teman-teman yang juga mungkin terbeban atau terpanggil untuk menjadi seorang arsitek ya. A developed country is not a place where the poor have cars. It's where the rich use public transportation. Jadi kalau teman-teman tanya sama saya, apa sih ciri-ciri kota yang maju? Jawaban saya sederhana. Ciri-ciri kota yang maju adalah orang kaya menggunakan public transport. Ya, kalau teman-teman masih lihat bahwa banyak orang kaya menggunakan kendaraan pribadi, nggak usah orang kaya, yang susah juga pakai kendaraan pribadi ya, berarti kotanya belum maju. Kota yang maju, orang berdasi menggunakan kendaraan transportasi publik. Itu ciri-ciri kota yang maju. Ya, untuk menuju ke bagian akhir dari presentasi terkait materi saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa what is the city but the people, ya, mengambil dari William Shakespeare. Bahwa kota itu adalah orang-orangnya, teman-teman. Jadi kita tidak pernah membangun kota for the sake kota itu sendiri gitu. Kita membangun kota adalah untuk orang-orangnya bisa hidup sehat, punya harkat dan martabat gitu ya. Dan bisa berkembang, bisa lebih maju lagi, membangun peradaban seperti itu. Dan bagian penutupnya adalah satu ayat yang saya pikir ketika saya belajar tentang arsitektur dan kota, saya belajar bahwa ini adalah panggilan saya untuk saya bisa mengusahakan kesejahteraan kota seperti firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi teman-teman yang terpanggil gitu ya untuk bisa memikirkan tentang kota, memikirkan tentang orang-orangnya, setiap individunya, mungkin cocok untuk belajar di arsitektur seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan teman-teman itu bagian terakhir dari materi saya, tapi saya mau menjelaskan tentang prodi ASD gitu, atau Architecture and Sustainable Design di Calvin Institute of Technology. Jadi kita punya visi teman-teman. Jadi kita ingin menyatakan supremasi Kristus di dalam pendidikan tinggi, termasuk juga arsitektur. Arsitektur adalah salah satu anugerah Tuhan ya buat umat manusia ini. Mulai dari manusia pertama ada di dunia, sudah ada tempat untuk berteduh gitu ya, sudah ada bangunan, sudah ada rumah sebenarnya. Dan terus sampai dengan saat ini. Jadi kita bisa memikirkan bahwa kita akan meneruskan apa yang sudah Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam membangun peradaban manusia. Kita ingin melayani Kristus, kita ingin melayani sesama gitu ya, dan mendasarkannya pada teologi Calvinis. Kita juga
ingin mengejar excellent di dalam akademik dan riset, serta di dalam keilmuan kita secara khusus bidang arsitektur. Seperti itu. Kemudian secara kurikulum, gitu ya, saya akan jelaskan sedikit kurikulum kita. Kita punya kurikulum yang sebagai fondasi, yaitu kurikulum RLAC. Jadi RLAC ini adalah Reform Liberal Arts Curriculum, di mana teman-teman itu dilatih untuk memiliki bagaimana cara berpikir sebenarnya, ya, cara berpikir yang baik dan benar, dan itu adalah fondasinya. Sehingga setelah teman-teman mengikuti pelajaran RLAC ini, punya kemampuan analisis yang baik. Dan di dalam pelajaran RLC juga teman-teman itu dilatih untuk menjadi seorang steward, ya, memiliki jiwa penata layan untuk mau melayani sesama, gitu ya, melayani Tuhan. Nah, di dalam selain RLC sebagai fondasi, kemudian kita punya studio desain arsitektur, ya, studio desain maupun core arsitektur lainnya, baik desain, art and culture, social, environment, technical, profesional, itu semua kita bangun atau berlandaskan pada 13 kompetensi arsitektur yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Arsitektur Indonesia, gitu. Jadi teman-teman ketika sudah belajar arsitektur nanti melanjutkan di dalam dunia keprofesian itu bisa diterima seperti itu. Kemudian juga kita menitikberatkan pada sustainable architecture. Ngomong-ngomong, seluruh dosen yang ada di prodi arsitektur itu sudah train sebagai green associate, gitu ya. Jadi kita sudah ditrain bahwa bangunan hijau itu seperti apa, prinsipnya bagaimana, gitu. Kita sudah dilatih. Dan kemudian juga teman-teman diberi kesempatan nanti untuk mengikuti internship, ya, internship di berbagai biro-biro konsultan, arsitektur, landscape, urban, itu dipersilahkan. Durasi studi selama 4 tahun, dan setelah menyelesaikan studi selama 4 tahun, teman-teman berhak mendapatkan gelar sarjana arsitektur. Sedikit berbagi tentang learning experiences-nya, gitu ya. Jadi, learning experience, ada studio culture, ada fasilitas, kemudian ada field trip, kemudian kita juga seringkali mengundang teman-teman dari industri. Mungkin lebih jelasnya saya tunjukkan gambar-gambar selanjutnya terkait dengan studio culture, teman-teman. Ya, jadi studio culture ini adalah budaya studio, di mana mahasiswa dilatih untuk bekerja di dalam ruangan. Nanti satu mahasiswa mendapatkan satu meja gambar sebenarnya untuk bisa melakukan tugas-tugas studionya, dan di training untuk bisa bekerja juga bersama-sama. Di slide selanjutnya mungkin bisa kita lihat bagaimana aktivitas antara dosen dan juga mahasiswa berinteraksi. Jadi ini one on one, tapi biasa di dalam kelompok untuk bisa membahas desainnya. Jadi nanti ada desain studio 1, studio 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ada proposal, baru nanti masuk ke final project. Teman-teman tidak usah khawatir, gitu ya, karena di dalam prodi arsitektur itu didesain supaya belajar mulai dari hal yang paling sederhana, kemudian kompleksitasnya sedikit demi sedikit bertambah. Jadi terus merasa tertantang, dan juga saya yakin kuliah di arsitektur itu seru banget, gitu ya. Nah, ini contohnya kalau teman-teman lihat gambarnya, bagaimana kita berinteraksi, berdiskusi, gitu ya, antara mahasiswa dan juga dosen. Mahasiswa menyampaikan proposal desainnya, kemudian dosen bisa memberikan feedback seperti itu. Kemudian juga kita punya fasilitas yang baik, gitu ya, di dalam CIT ini. Kita dibantu juga teman-teman atau adik-adik yang misalkan mau menghasilkan produk maket. Kita punya mesin 3D printing, gitu ya. Kemudian ada laser cut juga yang membantu, dan ini mempercepat proses pengerjaan dari tugas-tugas yang diberikan seperti itu. Jadi sangat dilatih juga dengan fasilitas yang diberikan. Ya, kemudian juga ada aktivitas misalkan seperti kelas workshop. Ya, workshop ini ada kelas konstruksi, ada fisika bangunan. Memang teman-teman di dalam setiap kelas itu dilatih untuk hands on. Jadi bukan hanya secara teori, tapi juga bisa mempraktikkan seperti itu. Ya, kemudian juga mahasiswa kita ajak untuk bisa terlibat di dalam pameran. Ya, kalau kita lihat pada slide ini bahwa ada mahasiswa yang sedang mengikuti sedang mempresentasikan karyanya pada International Conference Art IB, salah satu yang terbesar terbesar di Indonesia, ya, dan ini adalah International Conference di mana mahasiswa ASD itu menampilkan karya dan mempresentasikannya seperti itu. Jadi kita selalu mencari peluang untuk mahasiswa bisa punya pengalaman yang lebih baik lagi. Kita juga datang ke berbagai conference lainnya, ini juga termasuk salah satu conference yang terbesar di Indonesia terkait dengan konstruksi. Mahasiswa juga memamerkan karyanya, gitu ya, dan kemudian kita diberikan pemaparan juga dari pihak conference seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di kegiatan lainnya adalah di mana
mahasiswa diajak untuk site visit gitu ya, misalkan datang ke katedral, ketika belajar tentang arsitektur neogotik, belajar kritik arsitektur, kita perlu datang ke museum untuk melihat kurasi, jadi kita juga mendapatkan masukan-masukan di dalam pengembangan pembelajaran, sehingga mahasiswa lebih terlatih seperti itu. Ya, kemudian juga mahasiswa dilatih untuk bisa mempresentasikan karyanya setelah 1 semester menghasilkan karya, kemudian mempresentasikan setiap karyanya. Biasa kami mengundang teman-teman dari industri, ini kemudian akan mendengarkan seluruh pemaparan dan kemudian juga memberikan feedback seperti itu. Kita kenal istilahnya sebagai studio kritik atau studio kritik seperti itu. Kemudian di gambar ini ada beberapa orang-orang yang saya pikir sangat dikenal ya di dunia arsitektur. Di sini ada Pak Sony sebagai anggota Dewan Arsitek Indonesia, kemudian ada Andi Syotang juga adalah seorang wakil ketua IAI nasional gitu. Jadi mereka mendengarkan bagaimana mahasiswa itu mempresentasikan karyanya. Sehingga saya percaya bahwa karya-karya mahasiswa CIT ini adalah karya yang sangat baik gitu ya, karena diberikan feedback-nya juga baik oleh para guest script. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ada sidang ya, jadi pada final project mahasiswa akan mempresentasikan hasil karyanya. Oke, mungkin agak delay gitu ya. Oke, ini juga adalah sidang. Kemudian kita juga ajak pada saat proses konstruksi MRT, kita ajak mahasiswa untuk datang ke bangunan konstruksi MRT sehingga bisa melihat prosesnya seperti apa dan juga mendengarkan pemaparan dari pihak MRT. Ini adalah fase MRT dari Monas menuju ke Kota Tua di Jakarta. Jadi kita sempat berkunjung dan melihat. Kemudian ada pengalaman lain juga yang kita upayakan atau adik-adik mahasiswa di CIT itu mengalami, yaitu adalah pameran. Mahasiswa melakukan pameran ini cukup besar gitu ya, karena ini ada di Postblok. Mungkin teman-teman ada yang sempat berkunjung ke Postblok dan melihat pameran yang dilakukan oleh mahasiswa dari CIT juga gitu ya. Jadi kita diberikan kesempatan 2 area di mana mahasiswa CIT bisa mempresentasikan karyanya. Apakah slide-nya? Oke, slide-nya sudah bergerak ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Ini tadi pameran yang ada di Postblok. Jadi kita membuat instalasi arsitektur. Ada 2 yang kita kerjakan, kemudian dipamerkan di Postblok. Kemudian kita ajak mahasiswa untuk mengikuti trip, ya kita pernah bawa juga mahasiswa ekskursi ke Bandung. Ini rata-rata yang saya tampilkan adalah yang 1 tahun terakhir kemarin gitu ya, tahun 2024. Dan banyak kegiatan lain sebenarnya yang juga dilakukan. Saya lanjutkan lagi, mungkin lebih cepat. Mahasiswa dilatih juga untuk melakukan pameran, ya pameran kritik. Kemudian ada achievement yang lain di mana mahasiswa berhasil memenangkan sayembara dan juga ada publikasi antara mahasiswa juga bersama dosen seperti itu. Kemudian terkait dengan internship gitu ya, mungkin sebentar saya tampilkan juga biar teman-teman semua bisa melihat. Ya ini presentasi magang dan beberapa company yang biro-biro konsultan yang besar gitu ya, adik-adik mengalami internship di tempat itu ya. Kemudian selanjutnya ya untuk career opportunities gitu ya, teman-teman yang terbeban atau terpanggil untuk masuk ke dunia arsitektur itu punya career opportunities-nya besar, baik sebagai architectural designer, urban designer, kemudian sustainable building analyst, BIM specialist, dan juga architectural critic atau sebagai seorang penulis seperti itu. Jadi peluangnya banyak gitu ya, bahkan even sebagai structure engineer juga bisa gitu ya, bagian dari career opportunities. Untuk alumni pada saat ini semuanya yang sudah lulus gitu ya, baik angkatan class of 2023, 2024 itu semuanya sudah bekerja. Ada juga yang melanjutkan studi S2 seperti itu. Ya mungkin sedikit student project. Ya ini mungkin final aja, terakhir kita run through. Kemudian saya masih ada waktu buat memutarkan video. Apakah masih ada sebagai closure? Masih bisa? Oke. Minta tolong boleh putarkan.
Oke, itu tadi adalah karya final project dari salah seorang mahasiswa. Jadi bisa bayangkan ya, mulai dari tidak mengerti tentang mendesain sampai akhirnya bisa menghasilkan suatu karya yang sangat baik seperti ini. Dengan demikian presentasi saya sudah selesai, baik dari materi dan juga terkait dengan prodi SD. Saya kembalikan kepada Mary. Terima kasih.